Urusan memasak di dapur rumah tangga memang identik dengan perempuan. Tapi ternyata secara global, profesi chef atau koki kebanyakan laki-laki loh. Buktinya di banyak negara jumlah chef pria jauh lebih banyak dari perempuan. Lalu, kenapa profesi chef didominasi pria? Itu karena laki-laki itu kan kuat, suruh ngangkat panci dengan air 5 liter aja dengan tertawa-tawa. Chef disebut-sebut sebagai salah satu pekerjaan terberat di dunia. Ya, wajar saja karena tekanannya luar biasa tinggi. Seorang chef hotel atau bahkan restoran yang super sibuk minimal bisa menghabiskan waktu 8 jam dengan tingkat stres yang tinggi. Karena dibutuhkan tingkat konsentrasi dan konsistensi yang tinggi itulah, profesi chef harus dibekali dengan ketahanan fisik dan mental. Itulah mengapa kebanyakan chef hotel adalah laki-laki. Berdasarkan survei dari laman Chef and Head Cooks, sebanyak 77% juru masak hotel didominasi oleh laki-laki. Alasannya, karena kekuatan fisik menjadi sangat vital jika berhubungan dengan proses memasak yang masif. Mungkin dari ini ya, dari daya tahan kita ya sebagai manusia kan. Itu kan kalau di dapur kita ngangkatnya yang berat-berat kayak panci-panci atau kayak goyang wok itu kan panas, itu kebanyakan sih memang laki-laki. Kebalikannya kalau yang di pastry kebanyakan perempuan. Pastry kan nggak terlalu hadapan dengan wok ya, dengan panas, paling cuman kalau di pastry panasnya cuma panas oven aja. Kalau yang di hot kitchen memang kebanyakan laki, ya mereka pada kuat-kuat. Di mata masyarakat awam, chef kerap dianggap sebagai sosok yang keras dan galak. Namun sebenarnya hal ini terkait tanggung jawab mereka atas standar kualitas makanan yang disajikan, di mana mereka harus memastikan setiap hidangan yang keluar dari dapur sempurna, baik dari segi rasa, penampilan, maupun kebersihan. Karena itulah para chef harus sangat tegas dalam mengawasi dan mengarahkan tim, sehingga tampak seperti sosok yang galak dan keras bagi orang luar. Dulu waktu saya masih baru-baru mulai itu sering dimarahin. Jadi di dapur itu nggak boleh ada orang yang lembek ya, jadi harus keras gitu. Jadi dari dulu tuh saya dididiknya keras, terus saya juga pernah dilempar pakai ladle sup, pakai piring pun saya udah pernah gitu. Jadi itu dukanya sih gitu. Jadi karena memang kita dididik untuk keras supaya nggak manja gitu kan. Anggapan memasak adalah tugas utama perempuan memang selama ini telah tertanam dalam masyarakat selama berabad-abad. Namun untuk menjadi chef, tugasnya tak hanya memasak, tapi mengatur semua kegiatan yang ada di dapur. Terlebih, peralatan yang digunakan di dapur restoran dan hotel berbintang cukup berat. Ditambah lagi mobilitas pengunjung yang tinggi, membutuhkan kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan tentunya. Pekerjaan seorang chef itu memerlukan tenaga yang ekstra. Artinya tidak semua wanita bisa melakukan hal tersebut. Jadi banyak harus ngangkat panci-panci lah. Dan yang paling penting emosionalnya lebih terjaga laki-laki daripada perempuan ya. Menurut saya nih. Terlebih dari hasil penelitian, ternyata perempuan lebih sensitif dan punya kemampuan mendeteksi rasa manis lebih tinggi daripada laki-laki. Artinya, perempuan mampu mendeteksi rasa manis dalam konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan pria. Namun, ada sisi kelemahan jika perempuan menjadi chef. Siklus datang bulan dan kehamilan nyatanya bisa mempengaruhi kepekaan dan perasaan. Berbeda dengan laki-laki yang lebih konsisten dengan pola pikir dan logika. Apalagi kontrol emosi sangat berperan penting dalam menyajikan makanan dengan kualitas rasa yang tidak boleh berubah. Dulu saya kerja 16 jam, ya, waktu di luar. Nah, 16 jam itu bisa dibayangin dong, kalau misalnya kita berdiri selama 8 jam tanpa henti aja, itu kan kita sudah biasa. Tapi kalau perempuan mungkin ketahanannya tidak seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah moody. Nah, kalau kenapa perempuan bisa moody? Karena perempuan biasanya suka datang bulan. Kalau suka datang bulan, biasanya dia moody-moodian. Laki-laki konsisten. Walaupun
Walaupun berat, banyak juga perempuan yang menjadi chef profesional ternama dunia Secret Lovers. Sebut saja Anne Sophie Pic, chef asal Prancis yang banyak mendapat penghargaan. Nah, kalau di Indonesia ada Chef Marinka, Chef Renata, dan ini nih yang legendaris banget. Yes, Chef Siska Suitomo. Karena keahlian memasaknya di dunia kuliner Nusantara, Siska Suitomo kerap tampil di televisi sejak tahun 1990-an dan termasuk selebriti chef terkenal di Indonesia. Mengapa juga banyak laki-laki? Itu karena laki-laki itu kan kuat. Suruh ngangkat panci dengan air 5 liter aja dengan tertawa-tawa. Untuk perempuan agak sulit karena itu berat kan. Ya dipikir kok enggak kuat itu enggak mampu. Tidak, masih ada cara lain. Membuat tumisan yang istimewa. Menjadi chef tentu saja tidaklah mudah. Wajib punya skill yang tak main-main. Keterampilan yang paling dasar adalah memotong bahan masakan. Cara memotong ala chef profesional harus presisi dengan teknik khusus. Tujuannya untuk menghasilkan potongan yang seragam, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan resep. Tampilan hidangan pun auto estetik. Oh iya Secret Lovers, dalam dunia chef ternyata ada banyak teknik memotong bahan makanan. Mulai dari teknik slice atau memotong bahan makanan menjadi potongan tipis atau tebal. Lalu ada dice, memotong bentuk dadu. Chopped, yaitu mencincang bahan makanan. Ada juga julienne, jenis potongan yang memanjang dan tipis menyerupai korek api. Paysanne, yaitu memotong makanan menjadi potongan sangat kecil dan tipis, biasanya potongan digunakan untuk hiasan makanan. Selain teknik memotong, pisau yang digunakan juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ikan kita biasanya ada yang namanya filleting knife. Nah, pisaunya namanya filleting knife atau nama potongannya adalah fillet. Ya, tekniknya adalah sebetulnya gampang sekali. Kalau ikan itu punya struktur di belakangnya. Jadi pada saat nanti kita potong itu dia mengikuti tulang. Jadi si pisau itu harus menempel dengan tulang. Itu adalah teknik cara memotong ikan. Nah, teknik cara memotong daging atau kita ada namanya pisau namanya boning. Nah, boning itu teknik memisahkan antara tulang dengan daging, ya. Setelah kita dapat daging semuanya, baru nanti kita akan portioning. Nah, portioning ini bisa menggunakan dengan chef knife, dengan cutting atau portioning cutting seperti itu. Menyandang gelar chef juga tidak sembarangan loh. Bukan hanya harus jago masak, namun perlu mengasah keterampilan dan ditunjang dari pendidikan khusus chef atau ahli masak profesional. Banyak juga yang beranggapan kalau chef dan koki adalah profesi yang sama. Padahal keduanya berbeda meskipun bekerja di sekitar dapur dan makanan. Kalau di hotel ya, koki atau cook itu adalah seorang tukang juru masak. Kalau chef itu adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap operasional organisasi dapur itu. Jadi sebetulnya untuk menjadi seorang chef itu tidak mudah. Karena perlu tingkatan-tingkatan, perlu jam terbang, perlu dedikasi, perlu loyalitas, dan lain-lain. Seorang chef adalah ahli kuliner dengan skill tingkat tinggi yang bertugas mengatur kegiatan di dapur atau restoran. Mulai dari memesan bahan baku, menyiapkan bahan makanan, sampai menghitung biaya pengeluaran dapur. Sedangkan koki biasanya bekerja di bawah arahan chef. Mereka bertugas menyiapkan makanan saja, tapi bukan jadi pengambil keputusan. Selain itu, sama seperti profesi lainnya, chef juga ada penilaiannya loh. Chef atau ahli masak juga mempunyai jenjang karir, apalagi jika bekerja di dapur hotel bintang 5 maupun di restoran mewah. Mulai dari level dasar sampai level yang paling tinggi. Cook helper atau asisten dapur bertugas mempersiapkan bahan-bahan yang dimasak. Sementara level tertinggi yaitu eksekutif chef yang bertanggung jawab atas semua aspek kuliner di restoran atau hotel, termasuk pengembangan menu dan standar operasional.